Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rosana Junita Sirait MM. Saya dosen Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global, Program Studi Manajemen Retail, Fakultas Bisnis dan Manajemen. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan dan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu analisis laporan keuangan. Mata kuliah analisis laporan keuangan merupakan mata kuliah wajib yang diikuti mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah analisis laporan keuangan membahas mengenai kinerja keuangan perusahaan melalui analisa kelayakan bisnis, analisa laporan keuangan menggunakan pengukuran rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio lainnya pada analisis kinerja perusahaan, analisis kredit, dan analisis ekuitas bagi para stakeholder dalam pengambilan keputusan bisnis. Capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menyusun, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan untuk tujuan pengambilan keputusan dan mampu menghitung serta mempertanggungjawabkan biaya-biaya yang digunakan dalam penentuan laba yang diharapkan perusahaan, baik perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan industri. Metode pembelajaran mata kuliah analisis laporan keuangan dengan metode delivery, interaction, and assessment. Metode delivery adalah metode dengan cara menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan studi kasus, dengan ceramah, sehingga memudahkan mahasiswa untuk menerima materi pembelajaran. Metode interaction adalah dengan interaksi dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, dengan cara diskusi kelompok atau diskusi dosen dengan mahasiswa mengenai rasio keuangan atau fenomena rasio keuangan pada perusahaan tempat mahasiswa bekerja. Metode assessment adalah aspek penilaian dengan indikator penilaian seperti kehadiran dengan bobot 10%, indikator tugas dengan bobot 20%, indikator formatif dengan bobot 10%, indikator sikap dengan bobot 5%, indikator UTS dengan bobot 25%, dan yang terakhir indikator UAS dengan bobot 30%. Demikianlah metode pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah analisis laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pengajaran mata kuliah analisis laporan keuangan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Selamat malam mahasiswa semua. Baik, apa kabar? Sehat semua ya? Baik, hari ini kita masuk pertemuan kelima materi analisis laporan keuangan ya. Materi hari ini tentang analisis rasio laporan keuangan ya. Materi berikut sudah saya upload di LMS ya. Teman-teman bisa lihat, nanti kita ikutin materi di kelas sekarang. Oke, kita mulai ya. Oke,
Teman-teman, kita sekarang mau lihat laporan keuangan, ya. Kita mau menganalisis laporan keuangan. Kita lihat dulu definisi dari laporan keuangan, ya. Laporan keuangan ini adalah catatan informasi pada satu periode akuntansi, ya, yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan itu kita lihat ada laporan neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, ya, berupa laporan arus kas gitu. Kalau kita mau ulang pertemuan minggu lalu, kita sudah lihat laporan keuangan seperti neraca. Kalau neraca kita catat akun apa aja? Akun yang terdapat pada neraca. Pada neraca tercatat ada aktiva, ya. Aktiva ada kelompok kas, ya. Contohnya ada kas piutang, ya. Nah, sini juga ada persediaan, ya. Nah, kemudian ada untuk pasiva, ya, di sini untuk kewajiban. Di sini ada hutang, ya, dan juga ada modal disetor, gitu. Oke, ini yang dicatat di neraca. Kalau yang dicatat di laporan laba rugi, apa saja? Laba rugi ada penjualan, ya, terus harga pokok penjualan. Nah, dan juga dikurangin dengan biaya, ya, atau beban. Oke, sampai sini jelas, bisa ngikuti saya? Oke, kemudian berikutnya kita membuat analisis laporan keuangan, ya. Itu adalah evaluasi, ya. Kita mengubah data menjadi sebuah laporan, gitu, ya. Karena laporannya digunakan untuk apa? Untuk menilai posisi keuangan perusahaan. Kita mau membandingkan posisi dengan perusahaan sejenis, ya. Kalau perusahaan industri dengan industri, jasa dengan jasa, perusahaan dagang dengan perusahaan dagang, gitu, ya. Kita mau melihat kinerja keuangan kita, membandingkan apakah sudah baik atau belum, gitu, ya. Dan yang terakhir ini membantu pemakai laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan untuk siapa saja, ya. Bisa untuk apa, Mas? Pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan. Terus siapa lagi? Investor, ya, investor. Yang lain? Investor, ya, kalau Anda mau investasi, gitu, ya, Anda mau melihat laporan keuangannya, ya. Karena kan supaya kita mau lihat nih di masa yang akan datang perusahaannya itu bisa bertahan, gitu, ya, menghasilkan keuntungan, gitu, ya. Oke, berikutnya, kemudian laporan keuangan kita gunakan analisis metode yang pertama, analisis rasio keuangan. Kita membandingkan angka-angka, ya, angka laporan keuangan kita bandingkan. Kemudian yang kedua, kita bandingkan tren. Itu perkembangannya naik atau turun. Terus yang ketiga, analisis common size. Dan yang terakhir ada analisis indeks. Untuk sekarang, kita akan pelajari untuk analisis rasio. Kita lihat apa itu rasio. Nah, di sini ada analisis rasio untuk rasio likuiditas, rasio aktivitas, solvabilitas, profitabilitas, dan rasio pasar. Oke, yang pertama kita lihat. Di sini ada rasio likuiditas. Pengertian likuiditas sendiri itu adalah kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek. Kalau jangka pendek itu berarti kurang dari 1 tahun, ya. Nah, ini dihitung dari rasio lancar,
atau current ratio, rasio kas atau cash ratio, dan terakhir rasio cepat atau quick ratio. Nah, kita lihat rumusnya. Kalau rasio lancar, di sini kita hitung dari aset lancar untuk membayar utang lancar ya. Jadi kita mau lihat apakah perusahaan bisa membayar utang dalam jangka pendek ya. Yang dihitung adalah aset lancar dan utang lancarnya. Kemudian ada rasio kas. Kalau kas ini yang dihitung hanya membayar utang dari kas yang dimiliki perusahaan saja. Ini rasio kas. Nah, yang terakhir ada rasio cepat. Kalau rasio cepat di sini aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan utang lancar. Oke, supaya paham teman-teman, saudara sekalian, ini kita lihat untuk contoh soalnya. Ya, ini 31 Desember. Di sini kita lihat aktiva ya. Tadi aktiva ada aktiva lancar, kas, bank, piutang, persediaan. Aktiva tetap, tanah, ya. Nah, kemudian pasifa ya, seperti yang sudah saya catat di sini ada utang dagang, utang bunga, utang pajak, utang gaji. Itu utang lancar totalnya berapa? Utang jangka panjang. Di sini ada utang kredit, modal saham di setor, ya, cadangan, kemudian laba yang ditahan. Diperoleh hasilnya 2.500.000. Jadi total aktiva dan total utangnya cara pencatatannya sudah seimbang. Ya. Oke. Nah, ini berarti kita akan hitung berapa rasio untuk likuiditas, ya. Nah, ini rasio likuiditas tadi ada rasio lancar, rasio kas, dan ada rasio cepat. Nah, tadi di sini ada ya rasio lancar, rasionya tadi apa rumusnya? Lancar dibagi lancar. Oke, sampai yang kedua silakan. Oke, Kak Lisa, silakan boleh catat jawabannya. Ya, kamu hitung juga ya. Nanti kita bisa lihat hasilnya. Ya, sudah coba hasilnya sudah ada dari papan. Rasio lancar rumusnya aktiva lancar dibagi utang lancar, ya. Nah, tadi aset lancarnya, aktiva lancarnya berapa di sini? 1.500.000 dibagi utang lancarnya 500.000. Berarti diperoleh hasilnya 3. Oke, kesimpulannya gimana nih, Mas Sakru? Jadi kesimpulannya artinya Rp1 dijamin 3 kali rasio lancar. Oke, berarti ini kesimpulannya Rp1 utang lancar dijamin Rp3 aktiva lancar. Oke, yang lain bisa ngikutin? Bisa. Udah ada soal, udah ada rumus gitu, ya. Nah, berikutnya Mas. Yang berikutnya jadi artinya Rp1 dijamin 0,1 dari kas. Oke, itu untuk hasil rasio kas. Kesimpulannya Rp1 utang lancar dijamin 0,1 kas. Ya. Terakhir rasio cepat hasilnya 2 kali. Kesimpulannya? Kesimpulannya dari artinya jadi Rp1 dijamin rasio cepat 2 kali aktiva lancar. Oke, ya betul. Berarti
Rp1 utang lancar dijamin, Rp2 aktiva lancar. Oke, makasih. Yang lain ada pertanyaan? Jawabannya sama? Oke, baik. Kita bisa lanjutkan. Nah, ini berikutnya adalah rasio aktivitas ya. Kita mau membandingkan aktiva untuk piutang, persediaan, aset tetap, dan total aset. Oke. Nah, berikutnya ini ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas itu ada yang tahu? Silakan. Kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka apa? Jangka panjang. Jangka pendeknya kan udah likuiditas. Ya, sekarang jangka panjang itu lebih dari ya. Oke, di sini kita hitung dengan rasio total utang terhadap total aset ya. Atau kita sebut debt to total asset ratio. Rumusnya ini kita lihat ya, total debt dibagi total aset. Debt itu utang ya, aset untuk aktiva. Nah, kemudian ada rasio total utang terhadap total ekuitas, debt to equity ratio ya. Ini berarti kan long term debt ya, utang jangka panjang dibagi equity. Equity itu apa? Modal. Oke, modal ya. Nah, ini sekarang kita lihat berikutnya untuk rasio profitabilitas. Kalau rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ya, dihitung dari kita lihat profit margin. Net profit margin ini apa? Earning after interest and tax dibagi penjualan. Nah, return to total asset ini earning after interest and tax dibagi total asset. Return on equity, earning after interest and tax dibagi equity. Ya. Nah, jadi sekarang artinya laporan yang Anda gunakan untuk likuiditas dan solvabilitas adalah laporan keuangannya apa? Kalau profitabilitas itu laporan keuangan yang digunakan adalah laporan benar. Ya, karena kan kita mau lihat penjualan. Tadi penjualan catatnya di gitu ya. Nah, ini earning after interest and tax adalah laba ya. Earning after interest and tax laba setelah oke. Nah, kita lihat dulu contohnya. Nah, ini PT Astra ya, ada tahun 2015 sampai tahun 2020 ya. Ini kita lihat tahun 2015 ada laba setelah pajak. Ini data diambil dari laporan laba rugi PT Astra ya. Nah, ini kita lihat rumus net profit margin sama dengan laba setelah pajak dibagi penjualan dikali 100% ya. Jadi rasio kita kali dengan 100%. Kita bandingkan dengan standar industri. Standar industri kan kemampuan perusahaan itu menghasilkan laba itu untuk PT Astra. PT Astra berarti industri otomotif gitu ya. Soalnya PT Astra nanti dibandingkan dengan PT Daihatsu Astra juga ya, dan PT misalnya mobil listrik gitu misalnya ya, atau dengan industri yang lain, Yamaha gitu misalnya ya, industri sejenis gitu ya. Nah, standar industrinya 20% kemampuan perusahaannya untuk menghasilkan laba. Nah, ternyata kalau kita hitung tahun 2015 kemampuan menghasilkan labanya itu 12%. Nah, ya,
Berarti dia masih di bawah standar industri. Ya, nah coba kita sekarang hitung dulu di papan deh, yang ada di tabel, ya coba hitung di papan. Silakan. Dan sebelah kiri saya, ada yang bisa coba? Saya Bu. Ya oke. Andi silakan. Yang lain silakan ya. Coba lihat di papan atau mau ikut sama-sama coba. Tadi sudah menghitung tahun 2015, 2016, 2017. Oke, selanjutnya berarti yang pengganti yang lain. Iya. Oke, Dita silakan. Ya, terakhirnya coba silakan dihitung. Yang lain bisa hitungnya? Di papan, gimana hasilnya? Pertanyaan dari sebelah kanan saya ada nggak sih? Jelas ya. Kalian saya isi. Oke. Diperhatikan temannya diskusi ya. Oke, baik teman-teman, perhatikan ya. Nah, ini hasil di papan sudah dicoba nih sama temannya nih ya. Tahun 2015 ini laba setelah pajak dibagi penjualan dikali 100% ya. Tahun 2015, 16, 17, 2018, 2019 sampai 2020. Hasilnya net profit marginnya tahun 2015 12% ya. Analisanya berarti kurang baik karena di bawah standar industri. 2016 ada peningkatan 16%, tapi masih di bawah standar industri. 2017 sama, 2018 sama juga. 2019 ada penurunan ya setelah 2018 ya. Kemudian tahun 2020. Nah, tahun 2020 di sini kita lihat net profit marginnya 27,9%. Nah, berarti analisanya sudah di atas standar industri. Berarti kemampuan perusahaan menghasilkan labanya sudah baik. Nah, berarti di sini dari adanya analisis rasio gitu ya, berarti kan ini akan digunakan oleh manajemen ya untuk melihat bagaimana kebijakannya ini untuk meningkatkan laba ya. Berarti meningkatkan penjualan dan meningkatkan labanya gitu ya.
Oke. Terakhir teman-teman ini ya, analisis DuPont. Ini menggunakan 3 rasio, return on asset, profit margin, dan perputaran aset. Ya, di sini sistem DuPont ya, analisis DuPont system ya, ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana margin laba atas penjualan, rasio perputaran aktiva, serta penggunaan utang berinteraksi dalam menentukan tingkat pengembalian atas ekuitas atas modal gitu. Jadi kesimpulannya ini, manajemen bisa memakai sistem DuPont untuk menganalisis cara untuk memperbaiki kinerja usaha. Jadi sistem DuPont ini ya, dia itu dikembangkan lagi ya untuk pendekatannya dari analisis rasio profitabilitas, aktivitas ya, dan juga tadi ada analisis perputaran aset ya. Oke. Nah, jadi sampai sini terakhir materi kita untuk analisis rasio. Untuk latihan, teman-teman saya sudah upload di LMS, bisa dilihat ya. Nah, sebentar saya tampilkan ya, bisa dilihat. Oke, teman-teman, perhatikan ya. Nah, ini pertemuan 5 hari ini saya sudah upload untuk contoh soalnya ya. Nanti bisa dikerjakan, nanti kita akan bahas minggu depan ya. Bisa dikerjakan masing-masing belajar secara kelompok gitu ya, supaya nanti kita bisa mengikuti materi untuk minggu depan ya. Minggu depan kita masih lanjutkan materi analisis rasio keuangan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Cukup ya? Oke, baik. Kalau ada pertanyaan, kuliah hari ini saya tutup ya. Semoga materi bisa bermanfaat. Silakan. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada saya tutup. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Silakan.